Baiklah, atas nama kedua Winona, kami persilahkan untuk melakukan persiapan. Baik, terima kasih kepada host. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk mengecek kehadiran teman-teman saya terlebih dahulu. Saudari Winona, Kesatria Airlangga, satu tekad. Saudari Kurnia, Kesatria Airlangga, satu nyali. Saudara Bagas ID, Kesatria Airlangga, Unar juara. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang telah merespon. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita presentasi pada kali ini, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dicukupkan dan dapat dilanjutkan dengan waktu. Tidak ada hentinya dengan berdoa. Baik, terima kasih Saudari Winona. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk mengecek semangat dari teman-teman saya terlebih dahulu. Unair, hebat. Unair, hebat. Unair, Hebat. Universitas Airlangga, excellence with morality. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman atas semangatnya. Kesatria Airlangga, satu tekad, satu nyali. Unar juara. Baik, terima kasih atas semangatnya. Baiklah Bapak Ibu dan Dewan Juri
dosen, mari kita dengarkan presentasi nomor urut kedua dengan judul Lintah, Lilin Jelantah sebagai daya saing industri badan usaha milik desa Pandarunan Banyuwangi. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan Ibu dosen pembimbing, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Berawal dari sebuah desa, yaitu Desa Pendarungan, yang terletak di Kecamatan Kabak, Kabupaten Banyuwangi. Saat ini Desa Pendarungan memiliki jumlah kakak sebanyak 1.005 dan memiliki organisasi diantaranya Karang Taruna, BUMDes, dan PKK, yang sampai saat ini masih bekerja secara sendiri-sendiri. Masyarakat Desa Pendarungan mengeluhkan berbagai permasalahan. Yang pertama, terkait adanya aktivitas ibu rumah tangga dan aktivitas para pedagang gorengan yang dalam 1 bulannya dapat menghasilkan 1 liter limbah minyak jelantah untuk ibu rumah tangga dan 3 liter limbah minyak jelantah untuk para pedagang gorengan. Apabila diakumulasikan dengan jumlah kakak sebanyak 1.005, maka dalam 1 bulannya masyarakat Desa Pendarungan dapat menghasilkan 800 liter limbah minyak jelantah yang kemudian tidak diolah kembali namun langsung dibuang ke lingkungan seperti selokan dan pekarangan rumah, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap serta mencemari kesuburan tanahnya. Di sisi lain, masyarakat Desa Pendarungan juga mengeluhkan permasalahan ekonomi, utamanya Karang Taruna Bakti Mulya yang terdiri dari 32 anggota, namun sebanyak 63%-nya belum memiliki pekerjaan. Diperparah lagi dengan adanya dampak dari COVID-19 yang meninggikan pembatasan hak kerja dan juga menyempitkan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kami, Ksatria Airlangga, Excellence with Morality, yang ketuai oleh Nona Alfio Hernanda dan beranggotakan Farhaiza Ramadhania, Bagas Aidi, dan Kurnia Indah, serta arahan dan bimbingan Ibu Susi Kartika Nasebayang, SPMSC, PhD. Solusi yang kami tawarkan setelah mendengar berbagai keluhan dari mitra, utamanya Karang Taruna yang merasakan bahwa perlu adanya program untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, yaitu dengan melihat tingginya jumlah limbah minyak jelantah yaitu sebanyak 800 tiap bulannya sebagai sebuah potensi untuk memberdayakan Karang Taruna dalam mengolah limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi yang berdaya saing tinggi. Mitra utama kami yaitu Karang Taruna yang beranggotakan dari pemuda usia produktif yang nantinya akan menjadi produsen dari lilin aromaterapi. Tapi program ini tidak akan berjalan berkelanjutan apabila tidak ada pihak yang menjamin pasokan dari minyak jelantah dan tidak adanya pihak yang menjamin keberlanjutan pemasarannya. Oleh karena itu, Karang Taruna bekerja sama dengan Ibu PKK sebagai penjamin bahan baku jelantah serta pengkoordinir dari limbah jelantah yang ada di Desa Pendarungan. Kemudian Karang Taruna bekerja sama dengan BUMDes sebagai penjamin keberlanjutan pemasarannya. Nantinya produk lilin aromaterapi juga akan berpotensi menjadi produk unggulan dari BUMDes yang sebelumnya BUMDes belum memiliki program maupun produk unggulan. Untuk menciptakan sinergitas ketiga organisasi tersebut, maka kami mengemasnya ke dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat yang kami beri judul Lintah, Lilin Jelantah sebagai daya saing badan industri milik Desa Pendarungan Banyuwangi. Dewan Juri yang terhormat, konsep pemberdayaan dari program Lintah terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama dengan peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan terkait dengan proses pembuatan dengan memanfaatkan alat dan bahan yang sudah tersedia di rumah mereka masing-masing. Kemudian untuk proses pengemasan dilakukan untuk menunjukkan ciri khas dari Desa Pendarungan itu sendiri. Kemudian untuk proses perizinan dilakukan sebagai tameng hukum agar lilin aromaterapi di Desa Pendarungan tidak diakui oleh desa lainnya. Kemudian proses branding dan pemasaran dilakukan secara online maupun offline. Pemasaran secara online dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Sedangkan pemasaran secara offline dilakukan melalui pusat oleh-oleh, hotel, dan juga salon spa. Tahapan yang kedua mengenai sustainability atau keberlanjutan program. Dengan adanya pembentukan kader diantaranya yaitu kader pengumpul jelantah yang dikoordinir oleh Ibu PKK sebagai pengumpul dari masyarakat di Desa Pendarungan yang akan mengumpulkan minyak jelantah. Kemudian kader produksi dan pengemasan dilakukan oleh Karang Taruna dan PKK
PKK. Kemudian untuk kader perizinan dilakukan oleh Karang Taruna dan Bumdes, sedangkan kader promosi dan pemasaran dilakukan oleh Bumdes. Adapun sistem pembagian hasil, kami juga mendampingi ketiga organisasi yang bersinergi di Desa Pendarunan untuk dapat menentukan kesepakatan bersama terkait dengan adanya pembagian hasil dari keuntungan yang didapat. Metode yang kami lakukan berbeda dengan rencana awal yaitu dengan luring, maka pada tahun ini karena adanya COVID-19, pemberdayaan dilakukan secara daring. Adapun perbedaannya yaitu produk nyata atau fisik diganti dengan produk virtual dari YouTube. Kami juga menemukan produk percontohan dari ibu-ibu PKK di Kabupaten Ponorogo yang membuat lilin aromaterapi. Akan tetapi kami menyempurnakan lagi konsep tersebut dengan memanfaatkan limbah minyak jelantah dan menerapkan konsep sustainabilitas program dengan mensinergikan ketiga organisasi yang ada di Desa Pendarunan. Kemudian pelatihan secara langsung kepada masyarakat sekarang dilakukan dengan mengirimkan modul dan video tutorial pembuatan, pengemasan, perizinan, dan pemasaran melalui grup WhatsApp. Kemudian untuk proses sustainability program dengan konsep pengembangan keberlanjutan program melalui modul dan WhatsApp. Kemudian untuk dokumentasi kegiatan dilakukan dengan menggunakan video dari YouTube dan foto dari Google, termasuk ibu-ibu PKK di Kabupaten Ponorogo yang membuat lilin aromaterapi. Tujuan dari program LINTA yaitu untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan lapangan pekerjaan dan juga perekonomian bagi masyarakat di Desa Pendarunan. Keberlanjutan dari program LINTA yaitu dengan adanya branding dari lilin aromaterapi berpotensi mendapatkan hak merek, kemudian peluang usaha baru bagi Karang Taruna dan PKK, serta menjadikan daya saing bagi Bumdes di Desa Pendarunan. Kemudian program ini juga dapat membuat Desa Pendarunan sebagai sentra produksi lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Kemudian program ini juga dapat menjadi percontohan bagi daerah lain yang mengalami permasalahan serupa. Kedepannya juga dimungkinkan terjadi diversifikasi produk dengan mengolah minyak jelantah menjadi sabun dan biodiesel. Potensi nilai ekonomi, kami juga mendampingi mitra agar dapat mencapai target-target pada tahun-tahun ke depan. Pada tahun pertama, mitra dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Pada tahun kedua, mitra dapat mengoptimalkan sinergi antara tiga organisasi yang ada di Desa Pendarunan agar dapat melakukan program produksi sampai ke pengemasan secara maksimal, sehingga dapat memenuhi omset dengan perhitungan pasar yang ada saat ini, maka omset yang dicapai dapat menghasilkan 16 juta per bulannya. Kemudian pada tahun ketiga, apabila pengumpulan minyak jelantah sudah semakin banyak, maka dimungkinkan mendiversifikasi produk dengan mengolah minyak jelantah menjadi sabun dan biodiesel. Akan tetapi, hal ini juga membutuhkan sumber daya manusia dan biaya yang cukup tinggi. Untuk potensi lapangan kerja, program ini dapat menyerap 30 orang tenaga kerja dengan rincian 8 ibu-ibu PKK dengan diwakili 2 orang di setiap dusunnya sebagai pengepul, kemudian Bumdes 2 orang sebagai pemasar, dan 20 Karang Taruna sebagai produsen, sehingga 804 kakak berpotensi mendapatkan tambahan penghasilan dari minyak jelantah yang diolah menjadi lilin aromaterapi. Evaluasi program kami dapat diketahui melalui indikator keberhasilan berikut. Untuk peningkatan pengetahuan, 100% mitra mengalami peningkatan pengetahuan terkait proses produksi, pengemasan, serta pemasaran. Dan sebesar 62,5% mitra mengalami peningkatan pengetahuan terkait proses perizinan. Mitra memberikan tanggapan positif terhadap program kami, yaitu sebesar 100% mitra melihat video serta buku panduan, 72% mitra melihat merespon video, dan 93% mitra merespon buku panduan. Bahkan sebesar 60
Dewan Juri yang terhormat, dari konsep pemberdayaan ini, maka dapat disimpulkan, Lintah merupakan konsep yang berkelanjutan yang dapat memberdayakan masyarakat untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan meningkatkan perekonomian melalui kerjasama antara Karang Taruna, PKK, dan BUMDes untuk menghasilkan produk yang berdaya saing bagi BUMDes. Lintah kelola minyak jelantah untuk pendarungan yang lebih berdaya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, silakan. Pak Sugeng. Ya, baik, terima kasih. Pak Sugeng, selamat ya untuk tim Lintah yang sudah berhasil masuk komunikasi. Baik, pertanyaan saya yang pertama tadi dikatakan bahwa mitra mengalami peningkatan pengetahuan, apalagi tadi kalau dijelaskan. Mohon izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Ya, jadi untuk indikatornya itu ada peningkatan pengetahuan dan juga peningkatan keterampilan. Dari peningkatan pengetahuan itu diambil dari jumlah keseluruhan mitra yang dapat memahami proses dari produksi, pengemasan, perizinan, hingga pemasarannya. Akan tetapi untuk peningkatan ekonomi, kami saat ini hanya dapat mengukur dari peningkatan pengetahuannya saja. Untuk peningkatan ekonomi itu dapat diukur apabila program ini sudah dapat dijalankan secara lengkap. Artinya mitra sudah dapat menjalankan proses produksi, pengemasan, perizinan, hingga ke pemasarannya. Seperti itu. Jadi, Baik. ya. Baik, kalau sampai pada saat di akhir masa kalian melaksanakan kegiatan, mitra sudah baru sampai mana tarafnya? Baik, izinkan saya menjawab, Bapak. Sekarang kami melakukannya dalam metode daring, sehingga yang kami berikan adalah berupa modul dan video tutorial yang dapat dipelajari oleh mitra, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mitra. Kemudian nantinya kami akan mendampingi untuk memenuhi target tahun kedua, yaitu dalam memenuhi omset dan juga proses produksi yang massal. Mohon izin menambahkan, Bapak. Pada saat ini mitra kemarin telah mengirimkan kepada kami, mereka sudah melakukan proses pengolahan. Jadi mereka sudah belajar cara produksi lilin jelantah. Mereka mengirimkan hasil itu melalui video dan foto lewat WA. Oke, baik. Jadi mitra sudah menghasilkan ya, mulai menghasilkan produknya ya. Baik. Tadi dikatakan kalian sudah mengetik bahwa 100% mitra ini pengetahuannya bertambah. Bagaimana cara mengukurnya? Kalian mengatakan bahwa mitra. Mohon izin menjawab, Bapak. Ya. Jadi kami memberikan untuk mengukur pengetahuan tersebut, kami berikan link kuesioner, kemudian kami berikan buku modul dan video tutorial, kemudian kami kasih link post-test. Jadi kita melakukan pretest dan post-test. Pertama kita berikan pretest, kedua materi, terakhir post-test. Jadi dari hasil tersebut kita bisa mengukur tingkat pengetahuan dari mitra. Ya, ada pretest-pretestnya ya, sehingga bisa bisa mengetahui bahwa perubahan yang terjadi pada mitra. Nah, kalau keterampilannya bagaimana kalian? Bahwa mitra menjadi lebih terampil. Mohon izin menjawab, Bapak. Dapat dilihat dari ketika kita berikan buku modul dan video animasi, kemudian mitra melakukan pengerjaan sendiri dan bisa menghasilkan produknya sendiri yang dikirimkan kepada kami lewat grup WhatsApp, itu juga bisa diukur menjadi keterampilan mitra. Jadi bisa disimpulkan dari hasil pembelajaran tersebut mitra sudah memiliki keterampilan, peningkatan keterampilan. Gitu ya, jadi ada produknya ya, seberapa banyak produk yang sudah dihasilkan oleh kira-kira, walaupun belum lengkap ya, belum ada pemasaran, belum ada kemasan. Produknya seberapa banyak? Ya, izin menjawab, Bapak, karena Ya. kami telah mengirim modul dan video tutorial, maka antusiasme mitra itu berupa mengirimkan hasil pengolahannya sendiri.
di rumah masing-masing, yaitu menunjukkan bagaimana mereka mengolah kemudian memfotokannya kepada kepada grup WhatsApp. Izin menambahkan juga Bapak, jadi untuk jumlahnya pun saat ini belum bisa ditentukan karena masyarakat mitra masih membuat di rumahnya masing-masing, sehingga itu disesuaikan dengan apa yang mereka punya, jumlah yang mereka punya sebagai percontohan seperti itu. Baik, ya, baik, terima kasih Pak Surti. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sugeng sudah mengawali. Saya lanjutkan ya. Ini yang agak tolong diklarifikasi. Jadi prosesnya kalau sudah sampai ke produksi massal dan pemasaran itu baru bisa dihitung. Tapi tadi kenapa di presentasi muncul angka 16 juta itu gimana asal usulnya? Padahal belum ada pemasaran itu. Cara punya kalian gimana itu? Izin menjawab Bapak. Jadi angka 16 juta itu didapatkan dari hasil perkiraan dengan melihat potensi pasar yang ada saat ini. Jadi dengan adanya perkiraan harga lilin aromaterapi, maka kami memperkirakan omset yang didapat di Desa Pendarungan per bulannya mencapai 16 juta. Akan tetapi hal itu akan dikembalikan lagi kepada mitra untuk dapat menentukan harga yang akan mereka jual ke depannya. Jadi itu hanya harga perkiraan, tidak mematok dengan nominal seperti itu. Izinkan saya untuk menambahkan Pak, boleh? Jadi itu merupakan harga pasaran yang ada saat ini, harga pasar lilin yang ada di pasaran saat ini, dan kami hanya memperkirakan, namun nantinya mitra dapat menghitung sendiri keuntungannya dan menentukan harga pokoknya sendiri, seperti itu Pak. Kami di sini hanya mendampingi saja. Maksudnya harga pasaran 16 juta. Dengan izin menjawab, silakan Winona. Izin menjawab Bapak. Jadi di sini harga pasaran itu dengan lilin aromaterapi sekitar Rp6.000 per pak dengan isi 6 buah lilin. Jadi dapat diperkirakan satu buah lilinnya itu harganya adalah Rp1.000. Nah dari situ kami memperkirakan dengan jumlah kakak sebanyak 1.005 di Desa Pendarungan, lilin yang dapat dikumpulkan per bulannya itu dapat mencapai 800 liter dari rumah tangga dan juga pedagang gorengan dan usaha-usaha seperti keripik dan juga lain sebagainya, sehingga dapat terkumpul sekitar 800 liter. Jadi dari 800 liter itu apabila sudah diolah menjadi lilin aromaterapi yang dapat menghasilkan omset sebesar Rp16 juta menurut perhitungan pasar saat ini yang diperkirakan. Oke, nah itu menjadi cukup masuk akal karena ada hitungan detailnya ya. Meskipun menurut saya karena BUMDes merupakan domain dari Pemdes, pemerintah desa, sebagus apapun ide kalian, tapi sepertinya belum ada presentasi tentang komunikasi kalian dengan Pemdes ya. Bagaimana ide kalian ini juga bisa diterapkan kalau belum ada komunikasi dengan Pemdes? Itu kebijakan Pemdes. Izin mengklarifikasi Bapak. Jadi mitra utama kami di sini adalah Karang Taruna, yaitu dengan memberdayakan Karang Taruna yang nantinya Karang Taruna itu menghasilkan sebuah produk, maka produk itu perlu untuk dipasarkan. Nah kebetulan di Desa Pendarungan ini ada sebuah BUMDes yang belum memiliki program maupun produk unggulan. Oleh karena itu Karang Taruna bekerja sama dengan BUMDes dalam pemasarannya agar berkelanjutan. Oleh karena itu kami memberikan judul kepada PKM kami sebagai daya saing BUMDes. Ya, artinya ya itu bagus, tapi kemudian BUMDes kan bagian dari pemerintah desa. Bagaimana apa yang bisa kalian sampaikan supaya pemerintah desa itu kemudian mengapresiasi atau menyetujui usulan kalian yang ini? Gitu. Mohon izin menjawab Bapak. Kemarin ketika kami berdiskusi di grup WhatsApp, mitra kami mengatakan bahwasanya salah satu program di desa itu adalah untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Jadi kami rasa dengan banyaknya masyarakat yang membuang minyak limbah jelantah di selokan atau di pekarangan, dengan adanya program Tintah, maka permasalahan lingkungan itu bisa teratasi. Seperti itu, Bapak. Oh, karena itu Oke. Sedikit
menjawab, Bapak. Memang benar, ada produk percontohan di Kabupaten Ponorogo yang membuat lilin aromaterapi yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK di sana. Akan tetapi, program kami ini berbeda, Pak. Di sini kami menyempurnakan konsep tersebut dengan memanfaatkan limbah minyak jelantah yang diolah menjadi lilin aromaterapi. Kemudian kami juga menerapkan konsep sustainabilitas programnya dengan mensinergikan ketiga organisasi yang ada di Desa Pendarungan, yaitu Karang Taruna, PKK, dan BUMDes. Seperti itu, Pak. Oke, makasih. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya adalah konsep pembuatan lilin jelantah seperti apa? Ada di modul? Izin menjawab, Bapak, sudah ada tertera dalam modul. Bagaimana cara mengetahui bahwa kira-kira kelompok sasaran, kelompok mitra itu mampu membuat suatu produk yang diharapkan? Bagaimana cara mengontrolnya? Mohon izin menjawab Bapak. Dengan adanya buku modul dan buku video tutorial adalah sebagai acuan dari mitra, bahwasanya di buku modul dan video tutorial itu sudah diterapkan mulai dari langkah-langkah pengolahan dari bahan-bahan alat-alat sampai menjadi satu produk. Jadi sasaran mitra kami bisa melihat itu di buku panduan dan video tutorial. Izinkan saya untuk menambahkan, jadi nantinya konsep kami melalui 2 tahapan, Pak. Yang pertama adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman tadi yang disampaikan teman saya melalui modul dan juga adanya video tutorial. Yang kedua adalah sustainabilitasnya, yaitu adanya kader nantinya yang ada di Desa Pendarungan, yaitu kader pengumpul jelantah yang dari ibu PKK yang nantinya akan mengumpulkan jelantah yang ada di desa tersebut. Lalu ada kader produksi, yaitu Karang Taruna dan ibu PKK, dan kader perizinan, yaitu Karang Taruna dan BUMDes, serta kader perizinan, yaitu kader BUMDes. Seperti itu, Pak. Oke, kalau begitu, ya tadi itu saya kira-kira pernah komunikasi dengan Karang Taruna berapa kali? Kemudian bagaimana transfer of truth, apa cukup dengan melihat tutorial saja? Anda yakin bahwa mereka Bapak. Izin menjawab. Jadi kami juga melakukan komunikasi bersama mitra melalui grup WhatsApp. Jadi di WhatsApp tersebut merupakan anggota dari Karang Taruna, PKK, dan juga BUMDes. Nah, untuk pengiriman modul dan video tutorial itu kami juga mengirimkan satu persatu. Jadi untuk materi produksi itu juga kami kirimkan pada hari pertama, dan itu akan kami lakukan diskusi apabila masyarakat masih belum memahami proses dan juga materi yang ada di modul dan video. Begitupun pada hari berikutnya dengan mengirimkan materi pengemasan, kemudian hari berikutnya perizinan, dan berikutnya pemasarannya. Jadi materi dikirimkan satu persatu agar masyarakat lebih dapat mendalami dan melakukan diskusi secara intens bersama kami. Seperti itu, Pak. Izin menambahkan, Bapak. silakan. Ya, jadi untuk mengetahui program ini akan dapat terus berkelanjutan, kami akan terus mendampingi mitra dan berkomunikasi melalui Karang Taruna yang nantinya dapat melalui grup WhatsApp. Jadi kami akan mendampingi terus sampai dapat mencapai target-target kedepannya yang dapat dicapai oleh mitra. Seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan saya tadi adalah bagaimana Anda meyakinkan kami bahwa produk Anda itu mampu dibuat sesuai dengan spek atau sesuai dengan kualitas yang diharapkan, sehingga produk yang dijual, yaitu contoh tadi yang sebagai aromaterapi itu bisa laku di pasar. Kan itu perlu ada semacam bagus kontrolnya. Selama masa daring ini bagaimana Anda meyakinkan? Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi nantinya karena saat ini daring, jadi masyarakat hanya membuat di rumah masing-masing. Namun nantinya akan sudah dapat diolah secara luring saat pandemi ini sudah berakhir, maka nantinya produksi massal dengan penerapan bahan baku mutu serta
ketentuan yang ada, kami juga masyarakat mitra juga akan melihat bagaimana pasar. Seperti contohnya apabila produk lilin aromaterapi nanti dipasarkan ke hotel dan salon spa, maka harus ada standar dari hotel dan salon spa yang dibutuhkan. Akan berbeda apabila produk lilin aromaterapi itu dipasarkan kepada pusat oleh-oleh, maka variasi seperti warna dan juga wangi akan lebih bervariasi karena jangkauan masyarakatnya lebih luas. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak.